Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aninda Nurul Mufida. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai materi kurikulum 1984 CBSA. Sebelumnya, saya ingin mengulang kembali secara garis besar bahwa apa sih kurikulum itu. Jadi kurikulum ini merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta sekaligus digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada berbagai jenis dan tingkatan sekolah. Jadi kurikulum ini digunakan dalam setiap mata pelajaran yang ada di dalam sekolah dan di tingkat sekolah manapun, mulai dari TK hingga mahasiswa sekalipun. Kemudian di sini ada pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini, dimulai dari kita akan mengenal sedikit tentang kurikulum 1984, kemudian sejarahnya, dasar perubahannya, kemudian ciri-ciri umumnya, kemudian kebijaksanaan penyusunannya, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian lanjut pada pembahasan yang pertama, yakni kurikulum 1984 ini banyak dipengaruhi oleh aliran humanistik. Yang di sini memandang siswa sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah, dan meneliti lingkungannya. Pada kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, kemudian mengelompokkannya, terus kemudian mendiskusikannya, hingga melaporkan. Nah, model seperti ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau student active learning. Nah, adapun tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1984 yakni bernama Profesor Dr. Koni R. Semiawan. Beliau ini merupakan Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980 hingga 1986 yang juga saat itu merupakan Rektor IKIP Jakarta yang sekarang menjadi Universitas Negeri Jakarta ya. Kemudian lanjut pada pembahasan yang kedua, yakni sejarah ya. Awal kurikulum terbentuk itu pada tahun 1947 dan diberikan nama Rencana Pembelajaran 1947. Pada saat itu kurikulum ini hanya meneruskan yang sudah digunakan oleh Belanda. Karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Dan di sini yang menjadi ciri utamanya adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kemudian di tahun 1952 kurikulum di Indonesia ini mengalami penyempurnaan. Kemudian berganti nama menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Dan yang menjadi ciri dalam kurikulum ini yakni setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian di tahun 1964 kurikulum ini kembali disempurnakan dan diberikan nama Rencana Pendidikan 1964. Nah, di sini yang menjadi ciri dari kurikulum ini, yakni pembelajaran itu dipusatkan pada program Pancawardhana, yakni pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kerigelan, dan jasmani. Kemudian lanjut di tahun 1968, di sini kurikulum di Indonesia mengalami pembaharuan ya, dari
kurikulum 1964, yakni perubahan struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian lanjut di tahun 1975, kurikulum ini menjadi kurikulum pengganti dari tahun 1968. Kurikulum ini lebih menekankan pada tujuan agar pendidikan bisa lebih efisien dan efektif. Lanjut di tahun 1984, pada kurikulum ini mengusung proses skill approach, sering disebut juga dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Lebih menggunakan pendekatan secara proses ya, di samping tetap menggunakan orientasi pada tujuannya, dan memiliki model cara belajar siswa aktif atau yang biasa disebut JBSA. Kemudian lanjut pada pembahasan yang ketiga, yakni dasar perubahan. Dasar perubahan kurikulum 1984 itu, yang pertama ada beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum dalam berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Kemudian yang ketiga, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Kemudian terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Kemudian di setiap jenjang sekolah. Kemudian pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSBB) sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri, mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas, juga termasuk pendidikan luar sekolah. Dan yang terakhir, dasar perubahannya yaitu adanya pengadaan program studi baru seperti di SMA, itu untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja. Kemudian lanjut pada pembahasan yang keempat, yakni ciri-ciri umum kurikulum 1984. Ada 5 ciri-ciri umumnya. Yakni yang pertama, kurikulum 1984 ini lebih berorientasi pada tujuan instruksional. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada anak didik, yakni pendekatan cara belajar siswa aktif ya, JBSA. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSBB). Kemudian yang keempat, materi pelajaran yang digunakan menggunakan pendekatan spiral. Dan yang terakhir, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Jadi konsep-konsep yang dipelajari peserta didik harus didasarkan kepada pengertian, kemudian baru diberikan latihan setelah peserta didik mengerti. Dan untuk menunjang pengertian, alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu peserta didik memahami konsep yang dipelajarinya. Kemudian lanjut pada pembahasan yang kelima, yakni kebijakan dalam penyusunan kurikulum JBSA tahun 1984. Yakni yang pertama, ada kebijakan bahwa kurikulum 1984 terdapat 16 mata pelajaran inti, yang dimana yang termasuk kelompok inti tersebut adalah agama, kemudian pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa dan kesusasteraan Indonesia, geografi dunia, ekonomi, kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, pendidikan jasmani dan olahraga, dan yang terakhir sejarah dunia dan nasional. Kemudian kebijakan yang kedua, adanya penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian yang ketiga, perubahan program jurusan. Pada kurikulum 1984, jurusan dinyatakan dalam program A dan program B. Program A yakni terdiri dari 4
bagian, yakni A1 lebih menekankan pada pelajaran fisika, A2 lebih menekankan pada biologi, A3 lebih menekankan pada ekonomi, dan A4 lebih menekankan pada bahasa dan budaya. Sedangkan pada program B, program ini mengarah kepada keterampilan, kejujuran yang akan menerjunkan peserta didik langsung berkecimpung di masyarakat. Tetapi mengingat program B memerlukan 93 sarana sekolah yang cukup, maka program ini untuk sementara ditiadakan. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang keenam, yakni kelebihan kurikulum 1984 ya. Di sini ada 6 kelebihan yang saya rangkum. Yang pertama, kelebihannya yaitu memuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Dan yang kedua, prakarsa atau upaya peserta didik dalam kegiatan belajar ditunjukkan melalui keberanian mereka memberikan pendapat. Kemudian yang ketiga, kelebihannya yakni keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, memasyarakatkan keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Yang kelima, kualitas interaksi antara peserta didik itu sangat tinggi, baik intelektual maupun secara sosial. Dan yang keenam, anak dapat belajar dari pengalaman langsung. Kemudian pembahasan ketujuh, yakni kekurangan kurikulum 1984. Di sini ada 7 kekurangan yang saya rangkum. Yang pertama ada pendidik kurang berperan aktif ya. Yang kedua, diperlukan waktu yang banyak dalam pembelajaran yang menyebabkan materi pelajaran itu tidak dapat tuntas dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, peranan pendidik yang lebih banyak sebagai fasilitator, sehingga upaya serta tanggung jawab peserta didik atau maha peserta didik dalam kegiatan belajar sangat kurang. Kemudian yang keempat, peserta didik yang pandai akan bertambah pandai, sedangkan yang bodoh akan ketinggalan dari teman-temannya. Kemudian yang kelima, dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah peserta didik sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Yang keenam, adanya ketergantungan pada pendidik dan peserta didik dengan materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk pendidik dan peserta didik tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar yang sangat terbatas. Dan yang terakhir, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Di sini yang dimaksud itu karena CBSA ini cara belajar seksuaktif, jadi yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran peserta didik berdiskusi di sana sini, ada tempelan gambar dan yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.